Secara puji Tuhan atas pelajaran yang diterima oleh kedua adik kami dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hari ini ya Tuhan, kami akan memulai bincang-bincang. Berkatilah kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami peroleh pelajaran, memperoleh wawasan yang luas, melihat dan belajar dari kehidupan orang lain. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kami akan melakukan tugas untuk mewawancarai biar waktu. Kami di sini bersama Suster Karina Simbolon KSF. Saya Gracia Purba. Nah, Suster, kalau boleh tahu bagaimana awal mula Suster menjadi terpanggil menjadi biarawati? Sebenarnya mulai dari kecil udah ada lah bibit-bibit gitu kan. Jadi sebelumnya kalian berdua Katolik, kami, aku lah suster besar di keluarga Katolik. Walaupun bapak suster itu sebelumnya GKPI, tapi karena mereka sama mama jadi Katolik. Jadi tapi lahir suster kan jadi Katolik gitu. Jadi pada kecil udah ada lah niat itu, walaupun enggak maksimal, enggak ya hanya ecek-ecek doang gitu, ecek kan, aku mau suster gitu kan. Tapi setelah kita jalani tahap-tahapnya SMP masih lah, walaupun enggak ada kawan-kawan gitu kan. SMA situ kandas, iya SMA kandas, rasanya lanjut inilah kuliah gitu kan. Tapi bimbang karena suster sekolahnya di sekolah Katolik, dan sekolah suster itu wajib Katolik semua, nggak menerima yang perasa kan. Tiba-tiba apa sih motivasi awal masuk sekolah itu, karena kan di situ mayoritas semuanya Katolik. Sekali ingat lah, dulu kenapa aku masuk sekolah ini, karena mau jadi suster gitu kan. Jadi ketika itu mau kelas 3 ketika kelas 3 itu mau tamat lah, diperlakan ketika tanya guru, kalau tanya guru kelas 1 kelas 2 kelas 3 SMA semester 1 apa cita-citamu, kalau dia bilang guru. Dan kawan-kawan suster juga nggak tahu kalau aku mau jadi suster, hanya tahu guru, kalau enggak mau jadi menteri agama. Pokoknya gitu kan. Pokoknya ketika aku masuk suster, mereka heran kok bisa, karena juga kan kalau kita bilang nanti suster udah sekolah, mereka heran, di suster kok bandel gitu. Padahal kan sekolah kan masih enak-enaknya rasain yang gimana kalau kayak gini gitu kan. Jadi udahlah guru, karena kan kedua ada kawan suster juga yang jadi suster, mereka kan mengakui kalau ceritanya dari dulu suster gitu. Jadi setiap kali yang menjadi suster itu enggak, menjadi suster itu dulu, jadi gitu kan enak gitu kan. Jadi seperti ada batasan. Lalu setelah tamat lah SMA, habis semua ujian, memang itu delima kan sama suster. Jadilah coba aja gitu kan, antara 60% gitulah kita lanjut. Coba aja lah, toh misalnya kalau suster coba nggak rugi gitu kan. Misalnya kalau aku masuk kan istilahnya kalau nggak pengen keluar masih bisa, misalnya melanjutkan untuk menikah misalnya kan, itulah antara kan hidup suster itu nggak menikah. Jadi misalnya kalau hidup memilih menikah atau enggak, misalnya kalau suster mencoba nggak menikah masih bisa menikah. Tapi misalnya kalau suster menikah ingin menjadi suster kan nggak bisa, pasti ada penyesalan. Ya udahlah coba dulu. Jadi suster itu masuknya ke susteran itu coba-coba dulu. Coba kalau tahan lanjut, kalau enggak ya itu apa milih kan, toh bisa lanjut juga gitu. Jalani 1 tahun, oke. Dari 1 tahun, oke, sampai sekarang, oke. Itulah perjalanan kita jadi S3.
Lalu yang selanjutnya berapa lama bisa menjadi Ya suster, kalau seberapa lama hidup di biara itu menjalani 6 tahun. Tapi masa pembinaan 3 tahun. Masa pembinaan 3 tahun, baru menghidupi kaul baru 3 tahun. Jadi 6 tahun. Nah, jadi suster, selama proses suster menjadi biarawan ini, mungkin suster mempunyai proses suka dan duka. Jadi kami ingin bertanya sama suster, suka dan duka itu apa suster yang suster alami? Ya, mau di mana pun kita pasti mengalami suka duka ya kan. Mau sekolah, mau kerja, mau kuliah pasti mengalami. Yang pertama sukanya jadi suster itu ya, apalagi kongregasi, namanya kongregasi Amika SFL ya, semuanya untuk semua mutuanya. Jadi kita memang bersaudara gitu. Misalnya kan baru bebas, misalnya bebas. Kalau misalnya aku hidup berkeluarga kan pasti terikat sama keluarga. Baru misalnya kalau tahap kalian pacaran lah, pacaran. Misalnya kan kalau kita pacaran sama satu orang kan terikat. Tapi kalau kan bebas sama siapa bersaudara, terus bebas sama saudara, mau sama siapa berteman, mau dekat sama siapa bebas. Itu pertama. Yang kedua, hidup di biara itu teratur, makanan cukup, kita mau kerja apapun kita makanan tersedia, nggak sampai kita apa mau kita makan besok. Kita misalnya kita percaya pasti jam makan pasti ada makanan. Lalu apa lagi ya, banyak sih sebenarnya. Baru perayaan-perayaan, kalau di rumah misalnya kan kita sederhananya nggak pernah ingat ulang tahun. Kalau di biara kita dirayain, nggak suka pun kita baca dirayain gitu, tapi diingatkan kita bersyukur kan tentang 4 tahun. Baru pesta-pesta misalnya di biara itu kan ada pesta misalnya setelah kan tadi sudah bilang ada 3 tahun hidup bergaul gitu kan, itu kan setiap tahun dirayain, tidak setiap tahun sih, misalnya namanya kalau kekal, kalau perdana itu dirayain pesta-pesta besar. Jadi kita kumpul misalnya satu Siantar, Medan, itu kumpul satu tempat. Itulah sukanya. Baru kalau dukanya itu ya seperti tantangan. Dulu kita punya tantangan di dalam, misalnya berhadapan dengan orang lain yang mungkin nggak seide sama kita, kan pasti ada itu yang seide. Lalu ada juga keterikatan dengan waktu. Misalnya kan jam segini sebenarnya masih ada tugas, tapi karena misalnya jam sekarang harus makan bersama, kita harus tinggalkan. Padahal kan butuh banget misalnya apa itu tugas itu diselesaikan. Itulah tantangan itu bagaimana kita mau hidup, karena hidup bersama itu lebih nomor satu. Itu kita usaha, itulah kita tetap kita lah mengatur gitu kan gimana caranya. Lalu itu merasa yang selanjutnya suster, selama suster menjadi biarawati ini, rutinitas apa aja yang suster lakukan selama sehari gitu? Rata-ratanya adalah ya, karena setiap yang harus kita jalani beda-beda jadwalnya. Misalnya jam 5 itu kami udah ibadat. Sebelumnya itu kan udah pas mati toh, udah bangun gitu kan. Bangun nanti pokoknya jam 5 lah, jam 5 kami udah ibadat pagi namanya. Baru setengah 6 itu biasanya kami namanya meditasi, merenungkan dari kitab suci. Baru jam 6 misa, baru setelah misa makan pagi. Setelah makan pagi itu kerja, misalnya cuci piring, memasak, membereskan rumah, itulah selesai makan. Baru kalau ada misalnya selesai itu ada yang pergi kuliah, yang perutusannya kuliah gitu kan. Kalau misalnya perutusannya jadi kepala sekolah gitu, pergi ke sekolah kan. Yang kalau perutusannya di rumah, kerja di rumah, memasak gitu. Lalu tengah 1 nanti
tengah 1 itulah umumnya, tengah 1 makan. Tapi sebelum itu jam 10 itu kami misalnya minum snack jam 10 snack, istilahnya kalau sama sekolah istirahat lah, jedanya. Lalu tengah 11 kami ada gerak siang, tengah 11 baru tengah 1 nanti makan. Dari tengah 11 itu lanjut ke kerja yang tadi, yang tadi baru yang tengah 1 makan siang. Setelah makan siang itu kita membereskan kerjaan kita tadi yang kita kerjakan. Kalau udah selesai baru istirahat. Lalu jam 6 sore itu setelah nanti selesai kita misalnya kan lanjut masih sampai jam 4, misalnya jam 4 baru istirahat misalnya gitu kan. Jam 4 baru istirahat, jam 6 sore baru ibadat sore. Baru tengah 6 biasanya itu ada macam-macam dua rosario. Ada misalnya devosi dipelajari enggak ya? Beda apa ya, beda. Kami ada misalnya devosi misalnya rosario, pernah dengar? Rosario atau apa adorasi. Baru setelah itu makan malam, selesai ibadat makan malam, baru jam 9 rekreasi, jam 10 tidur. Berarti jam 10 tidur batasnya. Oh ya, selanjutnya suster, menurut suster apa aja yang membuat suster nyaman dan bertahan menjadi biarawati? Nyaman, keteraturannya, kepastian kita, misalnya masa depan kita kan pasti sebenarnya akan beres. Misalnya mau mati kita nanti akan ada yang melihat, ada maksudnya kemana kita ada yang menjaga gitu. Aku melihat gitu waktu suster itu kan yang tua itu kami menjaga, yang muda kan menjaga, baru kalau meninggalkan memang udah pasti udah ada yang mengurus gitu. Itu buat yang baru karena kan udah cita-cita juga yang dijalani gitu. Udah itu lah buat kan inilah hidupku gitu. Kita juga suster Baik baru apalagi ya, dengan saya karya kita kan melihat kalau misalnya saya mengumat banyak orang yang ini suster datang lagi lah nyaman, datang lagi lah kerinduan mereka gitu akan kehadiran suster itu. Suster datang lagi lah, itu membuat kita memang semakin semangat bertahan ya. Mereka membutuhkan kita gitu kan. Kalau nggak saya siapa lagi, saya salah satunya gitu kan. Banyak sih sebenarnya yang buat nyaman. Persaudaraan itu juga membuatnya kita nyaman. Misalnya kan berbagi, hidup bersama di sini, sama-sama tertawa, bisa sama-sama bercerita, itu juga membuat nyaman. Selanjutnya suster, sekarang ini kan kami kaum pelajar ataupun kaum dasar, mungkin suster punya motivasi yang mungkin bisa memotivasi kami suster untuk menjalani hidup, untuk hidup sebagai kaum muda demi masa depan suster. Dari saya sih perjalanan kita itu masih panjang karena saya juga masih muda toh. Hanya lebih tua daripada kalian sedikit. Kalau dulu bagus. 22. Kalian 17 tahun kan masih beti lah beti. Gitu, maksudnya kan perjalanan kita masih panjang. Lalu yang menantikan mereka yang sekarang ini kan kita kelak. Kan ya maksudnya janganlah kita ya, maunya salah satu di antara mereka itu kita yang menjadikan posisi mereka gitu kan. Nah, janganlah maksudnya kalau misalnya orang tua kita hari ini sekarang ini menjadi petani, setidaknya satu tangga petani berdasi gitu kan. Maksudnya sekarang kita lihat lah misalnya gubernur, presiden atau ke bawah-bawahnya, apa cita-cita kalian? Terbesar. Terkait. Apa? Terkait. Nah, kalau saya suster, cuman ini nggak lebih ke cita-cita suster kan, keinginannya pengen sukses di bidang pertambangan.
misalnya kan mereka akan pensiun misalnya agar selesai masanya, lalu kan siapa yang menggantikan itu? Pasti kan kita ya maunya kita lah salah satunya. Maksudnya kan berjuang gitu kan, pasti bisa lah. Dengan begitu kita pasti mengusahakan kan, mengusahakan seperti misalnya saya lah. Setelah suster saya misalnya kan udah suster, misalkan sekarang saya sudah suster kan udah tercapai lah keinginan suster waktu saya sekolah. Sekarang setelah saya suster, saya melihat suster saya yang berdua gitu kan kita bisa memilih, oh kalau susterku yang ini bagiannya ini, susterku yang ini bagiannya yang ini, aku yang mau mana? Atau misalnya aku mau jadi guru, misalnya kan susterku ada kan guru gitu, aku mau suster guru, apa yang aku belajar? Zaman sekarang termasuk zaman suster ya, yang menjadi kendala itu semuanya sistem Android ya kan, mau apa-apa pasti ditanya ke Android. Dan karena kayak gitu jadi ini kan kurang, misalnya kan aku belum kami ini bentar-bentar itu kan, jadi memang daya ingat itu berkurang. Karena kalau ditanya satu guru apa ini berapa 3 kubik, tanya padahal kan mainan masa suster masih bisa di depan kelas 1 kali 3 tapi cuma sekarang misalnya kan kalian tidak bisa ini bawa HP ke sekolah, bawa sekolah di kelas pakai, tergantung guru itulah kan. Sebenarnya kalau dipakai lah kan kita tinggal pakai ada aplikasi apa itulah kan bisa menjawab semua itu. Makanya itu waktu pertama kan di suster masa bilang itu kan nggak ada HP gitu, HP. Setelah inilah mau perutusan ini lalu dikasih HP. Pertama kali lihat kan, kayaknya bilang iya, maksudnya karena memang kami dihilangkan dari HP, maksudnya bukan dihilangkan sih, maksudnya nggak dikasih main HP karena proses. Berapa bulan soal 3 tahun. Enggak deh, 3 tahun. Selama aku baru kali ini baru ke 6 tahun baru ke HP. 6 tahun. Terus setiap hari memang dalam 6 tahun dia nggak boleh megang HP sih. Iya, selama 3 tahun lah itu, yang selama 3 tahun itu nggak pegang HP. Yang 3 tahunnya setelah tahun itu kita nggak pegang HP, nggak punya HP memang, tapi kita bisa pinjam ke HP suster. Misalnya kalau menelepon orang tua, punya kabar gitu kan, atau mencari trik untuk ngapain gitu kan bisa. Hanya yang 3 tahun itu nggak bisa memang sama sekali. Mau telepon orang tua, mau telepon orang tua nggak bisa, kecuali kemalangan. Kecuali kemalangan itu ya apa boleh kan, hanya sekali seumur hidup tau, hanya sekali itu baru nggak ketemu lagi ya kan. Baru itu. Jadi selama 3 tahun itu suster, orang tua suster mengetahui kondisi suster sih baik-baik jadi gimana suster? Karena tahap pertama itu namanya postulan, kedua novis kan, baru 3 tahun. Itu kan bertahap-tahap kita jalani. Jadi tahap postulan itu kita dikasih libur ke rumah orang tua untuk memasuki tahap kedua pembinaan 2 tahun. Jadi waktu kita pulang ke rumah kita beritahu sama mereka, Mak, nanti aku mau masak namanya novis ya, mau masuk masa novis, nggak boleh ditelepon dan nggak boleh menelepon selama 2 tahun. Kita bilang kan karena kita udah pulang 1 tahun, jadi kita jalani. Jadi jangan diteleponnya, jangan diganggu. Aku pasti baik-baik aja. Nanti aku doakan mama pasti baik-baik aja. Udah, jalan 2 tahun, kita pulang libur lagi, nanti kita jumpa mereka. Walaupun pasti selama 2 tahun itu pastilah ada mereka jalani entah sakit, entah apapun kan, tapi setidaknya dalam doa kita Tuhan serahkan mereka untuk sama. Jadi kita yakin aja sama Tuhan. Tuh, kalaupun kita di sampingnya mana bisa kita misalnya jauh-jauh lah ya. Kalau memang udah waktunya meninggal, kalau di sampingnya pun kita bisa rupanya kita tahan, itu bisa. Itulah keyakinan kita. Berarti kalau mengunjungi juga nggak boleh suster. Selama 3 tahun. 3 tahun itu kita nggak bisa, misalnya kita dalam ruang itu memang untuk keluar, misalnya keluar ke pasar juga selama 3 tahun itu nggak bisa. Kita memang di dalam menjalani kehidupan di dalam, kerja di dalam semua. Hanya memang tugasnya tempatnya kan. Tapi gereja gitu.
dua bisa. Hanya ada masa 1 tahun nggak bisa kemana-mana. Hanya itu selama 3 tahun ini. Berarti hebat ya suster, bisa tahan. Ya, nah itulah tuntut apanya, risikonya kan. Tapi setelah kita jalani nanti, tapi nanti kayak gini sekarang setelah bekerja kita jadi malas keluar. Maksudnya kan itulah misalnya mengalami dukanya kan, suka dukanya karena berhadapan dengan orang lain kan gimana enggak kalau kita kan selama ini udah enak di dalam, udah lebih in kan. Padahal tuntutannya sekarang tuh keluar kita apa yang kita dapat selama 3 tahun kita istilahnya menanam lah, mengambil untuk diri. Setelah keluar dari situ kita mengeluarkan, berbagi, dan setelah berbagi kan jadi padahal kan udah nyaman di dalam gitu kan harus berbagi, ya itu tuntutannya lagi. Stop!